Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Sulistiawati dengan NIM P17511251039 dari Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Pembahasan pertama pada video ini adalah huruf kapital. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi huruf kapital adalah huruf kapital merupakan jenis huruf yang memiliki ukuran dan bentuk tertentu, lebih besar dibandingkan huruf kecil, umumnya dipakai sebagai huruf awal dari kata pertama dalam kalimat, serta huruf awal dari nama orang atau tempat seperti A, B, C, huruf besar. Lalu, fungsi dan contoh penggunaannya yang pertama. Fungsinya digunakan untuk menandai huruf pertama di awal suatu kalimat. Contohnya, balon itu berbentuk bulat. Lalu fungsi yang kedua digunakan pada huruf pertama yang berkaitan dengan nama orang termasuk julukan. Contohnya seperti Adi Wirawan, Bapak Koperasi. Yang ketiga digunakan pada huruf awal dari nama lokasi, negara, kota, dan nama lembaga. Contohnya seperti Indonesia, Jakarta. Yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama dari nama gelar kehormatan, keturunan, kebangsawanan, keagamaan, atau akademik yang diikuti dengan nama seseorang, serta gelar akademik yang mengikuti nama individu tersebut. Contohnya seperti Teuku Umar. Yang kelima, yaitu digunakan pada huruf awal dari nama-nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan. Contohnya seperti penulisan Islam ataupun Al-Quran. Selanjutnya adalah huruf miring. Pengertian huruf yang miring dalam istilah tipografi adalah italik. Huruf italik atau huruf miring seringkali digunakan untuk menekankan sebuah kata. Selain itu, jenis huruf ini juga digunakan untuk menandai istilah atau kata yang berasal dari bahasa lain, serta memberikan tanda pada nama-nama karya seperti buku, jurnal, atau film. Lalu, kapan digunakan dan contohnya? Huruf miring biasanya digunakan pada saat menuliskan kata-kata atau frasa dari bahasa lain yang belum diserap secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti internet, software. Yang kedua, digunakan sebagai penekanan, bagian dari kata, kata-kata, atau sekelompok kata. Contohnya, Dimas tidak menolong, tetapi ditolong. Yang ketiga, digunakan saat menyebutkan nama atau judul buku, koran, atau majalah yang dikutip dalam karya tulis dan dijadikan sumber rujukan. Contohnya, Surat Kabar Kedaulatan Rakyat pada tanggal 11 Januari 2023 menyajikan informasi mengenai insiden kecelakaan bus. Yang keempat, digunakan ketika menuliskan judul referensi dalam bagian daftar pustaka. Untuk contohnya, seperti yang tertera di PPT. Lalu yang kelima, digunakan pada saat penulisan nama-nama ilmiah. Contohnya seperti manusia, yaitu Homo sapiens. Padi, nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Selanjutnya yaitu tentang penulisan singkatan. Singkatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk ringkasan di mana beberapa kata dipendekkan menjadi satu suku kata atau lebih. Umumnya, singkatan digunakan untuk memperpendek frasa, nama individu, sapaan, nama organisasi, gelar, posisi, dan satuan ukur. Contohnya, penulisan singkatan huruf kapital dengan menggunakan tanda titik, seperti R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Penulisan singkatan huruf kapital tanpa menggunakan tanda titik, contohnya KK adalah kartu keluarga, KTP, kartu tanda penduduk. Lalu, penulisan singkatan yang digunakan dalam dokumen resmi atau surat menyurat, contohnya A.N. atau sama dengan atas nama. Berikutnya adalah akronim. Akronim merupakan singkatan yang terbuat dari beberapa huruf, suku kata, atau bagian lain yang diucapkan atau ditulis seperti kata biasa. Biasanya akronim ini digunakan untuk menghubungkan suku kata atau konsonan dari sebuah nama ataupun frasa. Contoh penulisan akronim yang pertama, dengan menggunakan huruf kapital di awal. Nama lembaga atau daerah biasanya ditulis dengan akronim dengan huruf depan kapital. Contohnya seperti Jatim sama dengan Jawa Timur, Jateng sama dengan Jawa Tengah, Jabar sama dengan Jawa Barat. Selain itu, akronim dapat ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Nama diri tidak dapat ditulis dengan cara ini untuk akronim. Contohnya Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat. Atau dapat teman-teman
baca pada PPT yang sudah tertera. Selanjutnya adalah angka dalam teks ilmiah. Yang pertama adalah angka desimal. Memakai koma untuk memisahkan, bukan tanda titik. Contohnya 2,6 bukan 2,6. Bilangan tingkat seperti yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya dapat dinyatakan menggunakan angka Romawi, huruf atau angka Arab yang diawali dengan kata ke. Contohnya nih, abad ke-5, abad ke-8. Aturan EYD menentukan bahwa penulisan angka dan bilangan untuk nomor rumah, jalan, apartemen, kamar, dan alamat hendaknya menggunakan angka. Contohnya di Jalan Jayakarta No 10, Jalan Bandung No 11. Dalam kalimat, angka harus digunakan untuk menunjukkan ukuran satuan seperti berat, panjang, waktu, isi, volume, dan luas. Contohnya 2 mm, 20 meter. Angka-angka di awal kalimat harus ditulis dengan huruf dan bukan menggunakan angka biasa. Contohnya 30 mahasiswa itu sedang mengerjakan ujian. Kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah komponen bahasa yang dapat diucapkan atau dituliskan yang menggambarkan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Kata dasar memiliki bentuk asli dan utuh karena merupakan kata yang asli, utuh tanpa tambahan atau imbuhan. Pada dasarnya setiap kata dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar. Contohnya seperti makan, tulis, lari, dan membaca. Sedangkan kata turunan adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan tertentu dari kata dasar. Secara sederhana, kata turunan adalah kata yang berasal dari kata dasar dan berubah bentuk. Ini bisa terjadi karena pengulangan atau kata ulang. Contohnya, memasak dari kata dasar masak dengan imbuhan memakan dari kata dasar makan ditambahkan imbuhan me. Gabungan kata atau kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang memiliki makna baru setelah menggabungkan dua kata atau morfem dasar. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa kata ini berbeda dari frasa. Ciri-ciri kata majemuk yaitu tidak bisa disisipi dan tidak dapat diperluas. Contohnya orang tua, meja belajar, buku catatan, olahraga. Kata depan dikedari. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, kata depan seperti di, ke, dan dari harus ditulis secara terpisah dari kata berikutnya. Contoh penggunaannya nih, di mana kamu menaruh sepatu futsalku? Di mana kamu membeli buku itu? Lalu untuk ke, aku mau pergi ke pantai besok. Ayahku sedang perjalanan menuju ke kantornya. Dari, Dian berasal dari Surabaya. Yaya mendapatkan bola itu dari hadiah ulang tahunnya. Dan materi terakhir pada video kali ini yaitu tentang kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Kata serapan berasal dari kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang dieja dengan cara yang berlaku di bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kata serapan dapat dianggap sebagai kata serapan jika memenuhi standar bahasa, terutama dalam bahasa Indonesia. Contohnya, anyar sama dengan baru dari bahasa Jawa, bom atau bom dari bahasa Inggris, dunya atau dunia dari bahasa Arab, kantor atau kantor dari bahasa Belanda. Berikut ini merupakan referensi yang membantu saya dalam penyusunan materi ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Dan apabila terdapat pertanyaan dari teman-teman, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.